Halo Bapak Ibu terkasih, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Semua bahagia? Harus dong. Yang pastinya jangan lupa selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memelihara, menjaga, dan menanggung kehidupan kami, sehingga kehidupan kami betul-betul Engkau berkati. Dan saat ini Tuhan, kami hendak diberkati melalui firman-Mu, kiranya firman-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 95. Mazmur 95 ayat yang pertama hingga ke-7. Mazmur 95 ayat yang pertama hingga ke-7. Demikian firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domanya, tuntunan tangannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, memelihara, dan merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang tokoh bernama Charles Spurgeon, kalau saya tidak salah menyebutkan, Charles Spurgeon menyebutkan bahwa Mazmur 95 di dalam bacaan kita ini adalah sebuah lonceng gereja yang memanggil setiap jemaatnya untuk terus beribadah. Dan beribadah inilah yang menjadi poin utama dalam kehidupan anak-anak Allah. Dan saat ini pun yang juga sedang dalam kerinduan kita adalah beribadah bersama di dalam sebuah gereja, menghayati, mendengarkan, merefleksikan, dan mengimani setiap firman Tuhan yang saat ini kita rindukan untuk beribadah bersama-sama dalam gereja. Untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang betul-betul giat dan senang ke gereja pasti sangat merindukan. Tetapi untuk orang-orang yang yang dasarnya memang malas atau ogah-ogahan ke gereja, ya pastinya wah oke, hari nggak ke gereja lagi, masih corona. Tapi bagi kita yang betul-betul sangat merindukan beribadah, pasti kita akan sangat sekali menginginkan hal tersebut dapat bisa lagi terjadi. Yang penting sekarang sabar karena pandemi belum usai. Ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita yang adalah lonceng gereja memanggil setiap kita untuk terus menekuni ibadah. Ibadah dimulai dengan ucapan syukur karena kedahsyatannya Allah dan karya penciptaannya. Karena Allah lah yang mengatasi segala kehidupan kita. Hanya Allah lah yang mempunyai setiap lapisan kehidupan kita. Allah lah pemilik dan penguasa tunggal di dalam alam semesta dan atas segala makhluk ciptaan ada di bumi. Saat ini di dalam Mazmur ini Allah bukan hanya pencipta dan pemilik, tapi pemelihara, yang adalah sosok gembala yang senantiasa menggiring domba-dombanya. Yang kita adalah juga ciptaan Allah. Siapkah kita untuk dibimbing? Siapkah kita untuk digembalakan oleh Allah? Masih maukah kita untuk terus menyembah Allah di dalam kehidupan kita saat ini, yang di tengah terombang-ambing karena pandemi yang membuat setiap kehidupan kita menjadi berubah? Tetapkah kita setia? Tetapkah kita mau menyembah Allah? Di dalam Mazmur kita betul-betul menegaskan bahwa ayo, mari kita beribadah, mari kita menyembah Tuhan, karena Tuhanlah sang pencipta, sang pemilik kehidupan kita. Janganlah kita jemu-jemu untuk menyembah Tuhan. Tetapi juga Tuhan menyayangkan jika kita beribadah di dalam gereja bukan untuk bersekutu,
bukan untuk menyembah Tuhan, tapi untuk gosip. Itu yang sangat Tuhan tidak inginkan. Ketika betul-betul kita diajak di dalam bacaan kita untuk ayo beribadah bersamaku, ayo menyembah Allah, harusnya itu yang kita tekankan, bukan datang ke gereja bersekutu. Lihat tuh, ibu itu kok norak ya, emasnya banyak banget. Lihat deh, kok ibu itu kok lihat deh itu yang khotbah kok kurang ya. Bukan itu yang tidak yang Allah inginkan ketika kita betul-betul diajak ke gereja ini. Ketika kita diajak ke gereja, diajak untuk beribadah, dan firman ini adalah lonceng kita betul-betul menghayati. Ayo semangat untuk beribadah mana? Bukan untuk julid, bukan untuk hal-hal yang lainnya. Dan kiranya kita pun juga tetap disemangatkan di dalam firman Tuhan ini. Diingat kembali, ini loh Allah loh sang pemilik kehidupan ini, Allah loh sang pencipta. Kita diajak untuk mengingat Tuhan. Ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 95 pun juga mengajak kita untuk menyembah Allah, sekaligus mengingat agar kita jangan melalaikan sebuah penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Apakah Tuhan harus mendatangkan hukuman terlebih dahulu agar kita mau untuk rajin, untuk kita mau terus bertekun dalam Tuhan? Kan tidak. Kita adalah umat yang sudah mengalami atau merasakan kebaikan Allah yang betul-betul nyata. Dan kita adalah umat yang sudah dijanjikan keselamatan oleh Allah. Kita sedang menuju ke arah yang Tuhan inginkan. Apakah kita akan mengulang kesalahan nenek moyang Israel pada generasi-generasi pertama yang tidak mau menyembah Allah, tetap mementingkan berhala dan sebagainya? Ataukah kita mau untuk berkomitmen untuk tetap setia sampai Tuhan datang? Kira kita dapat merefleksikan dan merenungkan ajakan Tuhan untuk beribadah dan menyatakan bahwa Allah sang pemilik kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman yang begitu indah. Kiranya kami betul-betul Engkau mampukan untuk siap datang beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya untuk mencemooh, bukan hanya untuk menjatuhkan satu sama lain, tapi ajarkan kami Tuhan, ketika kami beribadah, ketika kami bersekutu, kami betul-betul hanya ingin menyembah nama-Mu. Dan Tuhan, pada hari ini kami hendak berdoa untuk orang-orang terkasih kami saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan senantiasa berikan mereka kesehatan, kiranya Tuhan berikan mereka kesembuhan sehingga mukjizat nyata untuk orang terkasih kami. Dan Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk kehidupan kami, kiranya Tuhan senantiasa mengayomi kehidupan kami dengan berkat yang begitu baik, sehingga kami dapat mensyukuri apa yang boleh kami rasakan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil selamat kami hidup. Amin. Demikian pada hari ini, berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus berkati.